Yang terjadi itu waktu itu kan saya mau pulang ke rumah. Terus tiba-tiba ada motor yang mana Bang Dinar sama temennya boncengan nyetop saya. Ya kita berdialog gitu kan. Nah, adu mulut, berdebat, dan tidak lama kemudian lagi itu ada satu motor yang mana bonceng 3 membawa senjata tajam yaitu celurit. Sebenarnya kaget. Saya selaku ibu dari Rayhan Alfikri. Ya. Saya kaget karena anak saya itu udah saya bimbing, udah saya urus, tapi susah. Assalamualaikum. Waduh, tapi sehat semua ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu, nanti kita mau undang ke ruangan samping. Ini kan ada guru saya, ada Ustadz Maliki. Kita mau dengar nasihat dari Ustadz Maliki. Saya juga belajar dengan Ustadz Maliki. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah benar apa belum? Ya, apa yang perlu kita perbaiki pada diri kita, ya, biar kita itu menjadi manusia yang baik, yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Betul nggak? Karena kita hidup di dunia ini bukan cuma cari uang, bukan cuma cari harta, betul nggak? Iya, bukan cari harta dengan berbagai macam cara, halal, haram, hantam, gitu. Nah, gitu. Saya juga ikut belajar nanti. Ada Pak Kapolsek juga mau ikut belajar juga katanya. Oke, kalau gitu ya. Saya tinggal dulu. Tetap diingatkan terus. Jadi mau terpengaruh karena mereka ini sangat rentan dengan pengaruh. Terutama pergaulan lingkungan. Ya. Ini ada hal-hal lain juga yang dilakukan oleh mereka. Ada hal-hal lain juga yang dilakukan oleh mereka. Tapi kita akan lihat satu-satu sesuai dengan keinginan dari Pak Aditya Prayoga sebagai korban dalam perkara ini. Maka mari kita semua satu hati untuk kita lihat permasalahan ini secara bersama-sama. Nantinya kita mengerti dulu masalah. Jangan sampai kita saling menyalahkan satu yang lain, karena inti di sore ini akan kita selesaikan dengan mediasi damai antara kedua belah pihak. Ya, mungkin saya kasih kesempatan untuk Pak Aditya untuk jelaskan permasalahannya dulu sedikit, kronologisnya. Ya, mungkin Bapak Ibu ini kan belum mengerti nih, nggak paham betul nih kalau masalahnya ini sebenarnya kenapa. Yang tadi saya sudah kasih gambaran bahwa ada terjadi penganiayaan, ya, ada terjadi perbuatan tidak menyenangkan, ya, dan dilakukan oleh secara bersama-sama. Ada juga yang membantu satu dengan yang lain. Nah, ya, mungkin Pak, waktu dan kesempatan saya kasih kesempatan kepada Pak Adit untuk boleh bicara sedikit, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu yang terjadi bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan sesuatu yang sudah ditakdirkan.
apabila tidak ada kronologi kejadian, mungkin kita di antara kita ini tidak ada yang dipertemukan ya. Ini kan kita ketemu silaturahmi ya, silaturahim. Bukankah silaturahim di dalam agama itu memperbanyak rezeki, ya, melancarkan rezeki kita, gitu. Nah, jadi segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya ya salah satunya kita bisa kenal sama Pak Kanit. Nanti bakal juga ada Ustadz dan juga bakal ada Kapolsek. Kronologi yang terjadi itu waktu itu kan saya mau pulang ke rumah. Saya mau pulang ke rumah, terus tiba-tiba ada motor yang mana Bang Dinar, Bang Dinar sama temennya boncengan nyetop saya, ya kita berdialog gitu kan. Nah, adu mulut, berdebat, dan tidak lama kemudian lagi itu ada satu motor yang mana bonceng 3 membawa senjata tajam yaitu celurit. Nah, pada saat itu saya melihat ada motor membawa celurit dan 2 orang yang dibonceng itu turun dari motor membawa celurit mengejar saya. Akhirnya saya dengan rasa panik, saya ngegas motor, saya jatuh. Bukannya saya jalan, motornya nggak jalan, sayanya jatuh. Nah gitu, akhirnya saya jatuh, terus saya menoleh ke belakang, ternyata yang turun dari motor bawa celurit sempat mengejar. Akhirnya saya lari, saya tinggalkan motor saya, yang mana motor itu kuncinya nyantol, motornya posisi nyala. Saya lari sampai saya masuk ke dalam kebun, dan alhamdulillah ada warga kampung tuh bantu saya. Ada apa Pak? Kenapa Pak? Nggak apa-apa, saya bilang itu. Nah, warga kampung pas habis sholat subuh, itu warga kampung lagi habis sholat subuh, saya dikasih minum dulu sama warga kampung, disuruh lah masuk dalam rumahnya dia gitu. Nah, setelah saya menenangkan diri, saya kembali ke lokasi, ternyata motor saya dua-duanya udah nggak ada. Motor saya udah nggak ada lagi dua-duanya. Nah, udah saya pesan Grab, minta tolong warga, pesan Grab mobil, taksi online. Saya pulang ke rumah, terus saya telepon lah Polsek Jati Sampurna untuk dibantu motor saya biar kembali. Nah, dan saya tidak tahu kejadiannya bisa menjadi seperti ini, ya kan? Bisa panjang. Ternyata pada saat saya telepon Polsek Jati Sampurna, saya diajak ke lokasi kejadian. Nah, setelah dibawa semua untuk dimintakan keterangan, ya, dan juga sempat diperiksa-periksa juga ya Pak ya, gitu. Lalu laporan saya diterima sama Polsek. Nah, setelah saya merenung, habis sholat itu saya merenung, saya mikir gitu, wah, sebetulnya ini nggak akan terjadi sih kalau bukan takdir ya, semuanya takdir ya. Bisa jadi dengan ada kejadian ini kan kita jadi saudara ya, gitu ya. Gitu, kita kan cari saudara bukan cari musuh ya, gitu. Nah, gitu. Ada baiknya ya kita berdamai saja secara keluargaan, biar kita jadi saudara, jadi keluarga. Untuk apa kita jadi musuh ya? Nah, gitu. Makanya saya minta ke Pak Dirga, untuk Pak Kapolsek, Pak Kanit, Pak Valerit, gitu, minta pendapat. Gimana Pak, saya maunya ini tidak usah dilanjut lah gitu, nggak ada gunanya juga gitu. Emang ada jaminan kalau misalkan mereka diproses secara hukum, dipenjara dengan pasal sekian jadi orang baik, jadi orang sukses? Enggak gitu, karena saya mengalami, saya pernah masuk penjara lama, saya di penjara, saya 4 kali masuk penjara, tapi sekali ngejalanin, 3 kali saya dibebasin sama bapak saya. Nah, sekali karena memang saya merasa salah, saya ngejalani hukuman gitu. Nah, akhirnya ya itu, singkat cerita, saya mengajak juga datang ke sini, dan sekaligus saya perkenalkan Ustadz Maliki Al-Bukhari untuk nanti memberikan wejangan lah, nasihat gitu. Nasihat yang mana mungkin sesuatu yang belum kita ketahui bisa bermanfaat untuk kita ya, biar kita tahu ya gitu, perbuatan apa yang baik, perbuatan apa yang buruk gitu, apakah yang kita lakukan itu sudah baik atau belum baik, seperti itu. Makanya dari itu saya datang ke sini, saya bawa
Ustadz datang ke sini gitu. Sekaligus saya mau belajar juga gitu. Saya mau belajar juga. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf kalau ada salah kata. Apabila ada rasa nggak enak di hati, saya minta maaf. Intinya saya pengen punya niat baik. Saya pengen jadi saudara. Saya pengen jadi keluarga. Kita semua nih saudara. Kita semua keluarga. Ya kita sama-sama cari duit juga kan gitu. Saya juga punya anak istri. Saya punya keluarga. Gitu. Ya apa yang saya bisa bantu, saya pasti akan bantu. Apa aja. Itu aja mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disampaikan oleh Pak Aditya sebagai korban. Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa simak maksud hati yang baik daripada beliau untuk dapat menyelesaikan perkara yang sementara dialami beliau. Artinya notabene dalam masalah ini beliau sebagai korban. Mungkin sebelum ke Pak Ustadz, saya mau minta satu orang dari keluarga untuk menyampaikan setelah mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi anak-anak Bapak Ibu sekalian dengan Pak Aditya yang baru saja menyampaikan permasalahannya. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan, supaya semua ada menyampaikan pendapat atau bisa bicara dalam masalah ini, supaya kita lihat nih sebagai orang tua sampai sejauh mana fungsi, tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Karena sesungguhnya mereka belum lepas daripada tanggung jawab orang tua. Ya, boleh ada dari ibu siapa yang mau bicara, atau bapak juga nggak apa-apa. Silakan ibu, mau menyampaikan satu dan hal kepada Pak Aditya atau kepada kita, nggak masalah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya Waalaikumsalam. kaget. Saya selaku ibu dari Rayhan Al-Fikri, Ya. saya kaget karena anak saya tuh udah saya bimbing, udah saya urus, tapi susah. Sedangkan saya single parent. Udah saya kasih tahu, udah apa, dia maunya bebas. Ya Bapak bisa tahulah gimana single parentnya Pak ya. Saya udah nasehatin, enggak saya marahin, enggak apa, saya nasehatin pelan-pelan, tapi dia maunya bebas Pak. Jadi saya mohon ke Bapak, kalau anak saya berbuat yang tidak-tidak, saya mohon maaf Pak, selaku saya dari ibu dari Rayhan Al-Fikri. Itu aja Pak. Selebihnya saya mohon maaf ke Bapak, siapa, Bapak Aditya ya. Saya mohon maaf banget Pak. Mungkin saya sebagai ibu kurang ya, namanya seorang ibu gimana sih Pak ya. Bapak boleh inilah. Sebenarnya saya juga kaget, sebenarnya saya tinggal di sana Pak, di Sentul. Baru tadi saya ke Mekarsari. Jadi baru tahu tadi siang sore pas saya datang itu dikasih tahu, dia minta mohon-mohon. Sebenarnya saya juga udah mau masa bodoh lah. Saya bilang gini sama anak saya, kamu yang nanam, kamu petik hasilnya. Itu yang saya tanamkan. Jadi kamu lelaki harus tanggung jawab. Tadi sebenarnya saya nggak mau kesini Pak. Cuman temannya itu mohon Bu, udah Bu. Dia mohon-mohon kesini, ya udah. Biar bagaimana juga kan itu anak saya ya. Ya akhirnya saya kesini. Saya mohon ke Bapak, Pak Kapolsek, saya mohon maaf kelakuan anak saya ya Pak ya. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu suara hati seorang ibu ya terhadap anak. Ya, itulah anak harus simak itu. Ya, anak-anak ya, adik-adik sekalian harus simak tuh. Itu kata hati seorang ibu. Itu satu kekesalan yang luar biasa kalau saya dengar tadi. Satu kekesalan dan kekecewaan, artinya bahwa apa yang sudah dia laksanakan selama ini ternyata itu benar-benar tidak dilaksanakan. Ya. Jadi mungkin mari kita lihat ini pelajaran ya. Adik-adik sekalian perhatikan ya. Ini pelajaran yang paling berharga. Supaya apa yang disampaikan oleh orang tua, inilah di sini ini terbuka nih. Ini bukan untuk antara orang tua dan anak saja, tetapi di sini nih umum nih, semua orang tahu dan semua orang dengar. Ya. Ini jadi pelajaran. Jadi ibu sudah tidak mau lagi bicara sendiri. Akhirnya ibu mau untuk bicara saat ini. Oke, sebelum Pak Ustadz lagi masih satu lagi dari
mereka dari adik-adik sekalian, kalau bisa Muhammad, kalau enggak Dinar. Ya, mungkin dari Muhammad apa yang mau disampaikan, silakan, suara hati kalian, atau apa yang menjadi problem sehingga ini bisa terjadi, silakan disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdiri juga nggak apa-apa. Ya. Untuk Bapak Adit, mohon terima kasih dan saya meminta maaf atas perilaku saya menodongkan celurit. Ya, Bapak Adit memaafkan saya. Terima kasih sudah mengambil jalur baik mau secara kekeluargaan untuk semua teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin nanti selesai ini kita akan bikin suatu perjanjian atau kesepakatan damai antara kedua belah pihak, yang mana itu akan menjadi dasar untuk penyelesaian masalah Pak Adit dengan rekan-rekan sekalian di hari ini. Ya, yang nantinya itu akan ada dalam poin-poin yang disetujui secara bersama-sama antara kedua belah pihak untuk dilaksanakan. Jadi jangan sampai bikin perjanjian aja tapi nggak dilaksanakan. Ini harus dilaksanakan supaya mengikat kedua belah pihak. Baik Pak Adit sebagai korban, artinya kalau memang ini mau diselesaikan secara kekeluargaan, berarti tidak lagi menuntut ke jalur hukum. Begitu juga kepada kalian sebagai orang-orang yang melaksanakan tindakan terhadap beliau sebagai korban, kalian berjanji bukan kepada beliau aja, tapi kepada siapa saja untuk tidak melakukan hal-hal yang nantinya merugikan orang lain, melaksanakan kekerasan, pengancaman, atau tindakan-tindakan pidana lain, tindak-tindak pidana lain yang nantinya merugikan orang lain. Nanti setelah selesai daripada ceramah atau nasihat yang nanti sore ini diberikan oleh Pak Ustadz, nanti selesainya nanti kita akan bikin perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak. Mungkin saat ini saya serahkan, berikan kesempatan kepada Pak Ustadz terhadap adik-adik kita ataupun kita semua yang ada di sini. Mungkin ada bekal sedikit. Gimana Pak Adit? Saya mau sampaikan. Ya. Ya, jadi sebetulnya tidak ada ya manusia yang hidup tanpa dosa. Tidak ada manusia yang hidup tanpa melakukan kesalahan. Tidak ada. Semua manusia di dunia ini, baik dilihat baik, baik dilihat buruk, pasti ada dosanya, pasti ada salahnya. Jadi apapun yang terjadi itu kan bisa kita jadikan pelajaran untuk ke depan. Ya, harapan saya dan juga doa saya untuk kita semua, termasuk untuk diri saya pribadi, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kalau niat hati dan tujuannya itu mulia, maka itu akan ternilai kebaikan. Maka akan ternilai kebaikan. Apapun agama kita, siapapun kita, apapun profesi kita, kalau kita melakukan hal yang buruk di mata manusia, tapi hati kita dinilai mulia, itu tetap ada nilai kebaikan. Apapun pekerjaan kita, mau kita kerja apa aja, mau dibilang orang, oh ini kerjanya nggak halal, tapi niat dan tujuannya baik. Dia untuk membantu orang tuanya, untuk kirim uang ke saudaranya, ke keluarganya yang membutuhkan, itu luar biasa. Betul-betul itu saya menghargai. Gitu. Dia rela mempertaruhkan dirinya untuk mempertahankan ataupun memperjuangkan keluarganya. Itu kan luar biasa. Gitu. Itu suatu pengorbanan yang saya nilai luar biasa, bagus. Akan tetapi apabila ada cara yang lebih baik, maka ambillah yang lebih baik. Gitu. Nah, jadi pesan juga untuk orang tua ya, nasihat ya, jangan sekali kita mengatakan anak kita nakal, karena ucapan doa, ucapan orang tua itu doa yang mustajab. Takutnya diaminkan malaikat, di sini ada malaikat, anaknya jadi nakal beneran, mau diubah kayak gimana pun nggak bisa.
Gitu. Doanya mustajab, ngeri. Nah, ya. Mungkin kita sebagai orang tua itu tidak boleh mengatakan bahwa anak kita tuh nakal. Anak kita tuh baik, anak kita tuh bagus. Gitu. Dia lagi mencari-cari kehidupan. Itu. Lagi mencari-cari nih sekarang. Nah, nanti juga bakal ketemu yang baik. Seperti itu ya, Bapak, Ibu ya, mohon maaf ya gitu. Jadi pesan saya untuk orang tua yang ada di sini ya, jangan kesel sama anaknya, jangan marah sama anaknya, jangan kecewa juga sama anaknya. Tetap bekas anak tuh nggak ada, bekas orang tua juga nggak ada, mantan anak nggak ada, mantan orang tua juga nggak ada. Nah itu, anak ya tetap anak, di dunia ini tetap anak kita ya anak. Mau dia seperti apapun, tetap anak kita, tetap kita sayangi, tetap kita pantau terus, kita perhatikan terus, dan kita doakan terus. Nah gitu ya, terima kasih. Sedikit tambahan dari saya. Oke, Pak Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah. Bagi yang beriman, yang berislam, tentunya wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini mengingatkan saya juga, Bapak Ibu selaku orang tua, adik-adik juga yang insya Allah akan jadi orang tua juga nantinya. Jaga di sini kenapa? Karena manusia itu yang dikatakan Mas Aditya Prayoga tadi, al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sadar kita berbuat kesalahan, kita khilaf dan sebagainya. Makanya diminta oleh Allah untuk menjaga keluarga dan diri kita supaya berbuat kebaikan. Dengan cara apa? Tanamkan akidah yang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq, sebagai Tuhan kita yang harus kita jadikan tempat menyembah. Kemudian apalagi yang dikatakan? Tentunya dalam bermasyarakat hidup ini kan ada orang tua. Orang tua telah menanamkan akidah kepada kita ya, adik-adik semua. Allah sebagai Tuhan, kemudian Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan Rasulullah diutus ke muka bumi ini dalam rangka apa? Innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sungguh aku diutus, kata Rasul, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Akidah yang benar, yakin. Kalau akidah kita benar, Allah jamin kita. Minta tolong hanya kepada Allah. Dengan ikhtiar, doa maksimal, yakin Allah berikan jalan keluar. Sehingga jalan kita benar, tidak menyalahi aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Mengingat kita semua juga Bapak, tanamkan, berakhlaklah kepada orang tua. Rasul sampai mengatakan, ketika ditanya siapa yang paling pertama kali dihormati, yang pertama adalah ummi, yang kedua adalah ummi, yang ketiga adalah ummi, baru bapak. Artinya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Berakhlakul karimah. Ketika kita ingin berdagang, beraktivitas, carilah yang benar, yang halal, yang thayyib, yang salah jalan adik-adik. Saya mengalami juga seperti Mas Adi. Tapi Allah takdirkan, Allah berikan cahaya sehingga bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Niatkan dalam hati untuk berubah hijrah. Dan kita nggak tahu kapan kita mati ke depan. 1 jam ke depan kita nggak tahu. Allah yang tahu. Dengan cara apa? Tentunya wasari'u ilal maghfirah. Mohon ampun kepada Allah. Minta ampun dengan cara apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Kita khilaf, jangan berbuat kesalahan.
Akui itu jujur kepada Allah, karena Allah sudah mencatat semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebiji zarah, Allah catat, yakin. Sebaliknya, barang siapa berbuat kejahatan walaupun sebesar zarah, itu pun tercatat. Mengakui kesalahan, saling memaafkan, minta maaf adalah perintah Allah dan Rasul. Tentunya istighfar itu harus dilakukan. Berubah, hijrah kalian dari yang tidak baik menjadi baik, akhlak yang buruk menjadi baik. Contohlah baginda Rasul sebagai uswatun hasanah kita. Terakhir, tentunya selaku yang beragama muslim khususnya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kita semua ini bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah. Ketika terjadi seperti ini, kita musyawarah bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Itu ada ranahnya sendiri. Tetapi ketika kita sadar salah, kita minta maaf. Yang teraniaya pun sudah memaafkan, saling memaafkan, itu jauh lebih baik. Fa aslihu baina akhwaikum. Dengan kebersamaan ini, yakinlah semua sudah takdir Allah. Ambil hikmahnya apapun yang terjadi, patrikan dalam hati kita untuk hijrah, berubah dari tidak baik menjadi baik. Niatkan semua ibadah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adik-adik khususnya bisa berubah. Kita doakan bersama ibu-ibu. Amin. Menjadi anak yang soleh. Allah berikan karunia pekerjaan yang baik, kegiatan yang positif, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz sudah berikan nasihat buat kita di malam hari ini. Mungkin yang terakhir ada arahan dari Bapak Kapolsek kita, Pak Kapolsek Jati Sampurna, pada Pak Kapolsek. Kalau bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dirga selaku Kapolsek Jati Sampurna. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini baru pertama kali bertemu dengan saya, cuma mungkin kalau adik-adiknya kemarin kita sudah pernah ketemu. Ya. Jadi di sini sedikit saja yang akan saya sampaikan, jadi tidak banyak, karena tadi mungkin sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Kadif Reskrim, Pak Koleri dengan Pak Ustadz Maliki. Jadi intinya kejadian yang menimpa adik-adik sekalian dengan Mas Adit itu kita anggap sebagai pembelajaran. Jadi banyak pelajaran yang bisa diambil, banyak hikmahnya. Kalau kita mau timbang-timbang untung dan ruginya, kalau perkara ini kita proses secara umum yang berlaku, lebih banyak ruginya. Jadi tadi kita juga sudah diskusi dengan pihak dari Mas Adit, bahwasannya setelah menimbang banyak faktor dan banyak hal, lebih banyak keuntungannya apabila diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi ini harus dijaga komitmen daripada rekan-rekan sekalian di sini, disaksikan dengan para pihak keluarga, bahwasanya kejadian ini harus benar-benar dijadikan pelajaran hidup yang berharga. Jadi pelajaran itu kan tidak hanya, ilmu itu tidak hanya didapatkan dari sekolah yang formal saja, tapi banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini yang bisa dijadikan pelajaran. Nah, kemarin juga sudah saya sampaikan, mungkin adik-adik di sini banyak yang belum paham kenapa bisa kita amankan di kantor polisi ini, di Polsek. Setelah itu kita tindak lanjut dengan pemeriksaan lebih lanjut. Karena memang yang harus adik-adik pahami di sini, adanya dugaan-dugaan penyimpangan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh adik-adik. Mungkin adik-adik nggak paham karena mungkin belum dapat edukasinya, baik dari sekolah ataupun dari orang tua, keluarga belum mendapatkan edukasinya. Jadi kejadian yang kemarin banyak sekali dugaannya. Contohnya bisa patut diduga adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, atau mungkin perilaku tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan, itu masuk juga.
Dan yang lebih parah yaitu undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tajam. Kemarin dari adik-adik juga sudah mengaku bahwasanya celurit kepemilikan senjata tajam tersebut tidak digunakan untuk memotong rumput, ya kan? Tapi ada hal lain yang memotivasi akhirnya adik-adik memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut. Apapun itu alasannya, itu tidak dibenarkan. Ya, kecuali adik-adik berprofesi sebagai tukang potong rumput. Nah, itu bisa. Ada pengecualian ketika kita dengan dasar profesi kita bisa menyimpan ataupun memiliki senjata tajam untuk kepentingan profesi kita ataupun pekerjaan kita. Tapi kan adik-adik di sini belum bekerja, jadi tidak ada kepentingan untuk menyimpan senjata tajam. Jadi apapun alasannya, jangan diulangi lagi. Jadi saya akan secara to the point sampaikan saja, banyak sekali indikasi geng motor ataupun begal di wilayah kita ini. Jati Sampurna pada khususnya dan Kota Bekasi pada umumnya. Beberapa kali kita menangkap dan mengamankan pelaku-pelaku kejahatan terkait geng motor ataupun pencurian dengan kekerasan ataupun kita sebut dengan begal. Banyak sekali. Jadi tidak hanya di wilayah Jati Sampurna saja. Itu sebelum kita dinas di sini juga banyak sekali kita menindaklanjuti perkara-perkara serupa. Jadi jangan adik-adik pikir kalau perkara ini adalah yang pertama kali buat kami. Kami jadi polisi nggak cuma setahun 2 tahun. Jadi sudah beberapa kali menangani perkara seperti ini. Jadi apa yang adik-adik sampaikan itu kita dapat menganalisa bahwasanya adik-adik awal pertama kali kita periksa banyak sekali ketidakjujuran yang dikatakan oleh adik-adik. Jadi jujur saja, kalau sudah di kantor polisi itu jujur saja, terbuka saja. Ketika keterbukaan itu ada, kita akan membantu dan kita akan memperlakukan adik-adik secara humanis juga. Tetapi apabila adik-adik tidak kooperatif, tidak dapat diajak untuk bekerja sama, dalam hal ini yaitu tertutup terhadap pihak kepolisian pada saat pemeriksaan, alhasil kita juga tidak bisa melakukan tindakan yang kooperatif terhadap adik-adik sekalian. Ini kan sudah terbukti ketika adik sudah jujur, akhirnya kita bisa melakukan tindakan-tindakan kooperatif sesuai dengan keterbukaan daripada adik-adik sekalian juga. Jadi saya harap di sini dijadikan pembelajaran, ambil hikmahnya, tanamkan kepada diri sendiri, doktrin kepada diri sendiri, tanamkan tekad yang kuat agar tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Jadi segala hal yang menyimpang, apalagi kejahatan itu tolong buang jauh-jauh. Apabila adik di sini merantau, cari pekerjaan yang halal. Masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang halal. Jadi tolong direnungi, apabila saya tidak punya keahlian khusus, tapi saya ingin punya penghasilan, cari relasi. Jadi kita itu bisa sukses dengan cara memperluas jaringan pergaulan kita. Kalau adik-adik bergaulnya hanya di ruang lingkup yang itu-itu saja, apalagi bergaul dengan orang-orang yang kurang benar ya, nanti tidak akan mendapatkan skill di dalam hidup itu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesepakatan sudah. Nanti setelah ini kita buatkan surat kesepakatan damai. Jadi di kemudian hari surat kesepakatan damai itu kita jadikan dasar bahwasanya perkara ini sudah kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau di dalam kepolisian istilahnya restoratif justice, yaitu kita restorasi berdasarkan keadilan. Jadi kita tidak menegakkan hukum, tapi kita lebih menegakkan keadilan. Ada win-win solutionnya, sama-sama adil buat pihaknya Mas Adit adil, buat pihak Mas Adit juga adil. Nanti setelah surat kesepakatan damai itu terbit, ditandatangani, nanti foto bersama, salam-salaman, dan tidak ada dendam di antara kita semua. Benar begitu ya Mas Adit? Iya. Adit juga benar ya Pak? Setuju ya? Terutama yang masih di bawah umur. Kalau yang masih di bawah umur, belajar aja. Kalau masih ada yang sekolah yang benar. Kalau sudah putus sekolah, ya cari skill-skill yang bisa diasah. Kenalan sama orang yang baru, minta diajarin. Tapi tolong kerja yang benar.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf juga saya tidak hadir dari sejak awal dan tidak bisa berlama-lama juga karena ada kegiatan juga setelah ini. Nanti selanjutnya kami serahkan kembali kepada Kanit Reskrim untuk dilanjutkan dengan kesepakatan damai. Jadi sudah resmi. Mungkin kalau ada tindak lanjut yang akan kami lakukan, nanti akan disampaikan juga oleh Kanit Reskrim. Mungkin adik-adik akan ada pembinaan-pembinaan secara khusus oleh kami nanti kami akan sampaikan di belakang. Jadi dapat saya sampaikan, mungkin ada tambahan lagi? Cukup. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This time I fear there's no one to save me. Oh, this or nothing really got away. Pihak ke-1 dan pihak kedua telah sepakat secara bersama-sama menyelesaikan perkara tersebut di atas secara musyawarah kekeluargaan. 2. Pihak ke-1 tidak akan melakukan penuntutan terhadap pihak kedua sampai ke pengadilan. 3. Pihak ke-1 akan mencabut laporan polisi yang dibuat di Polsek Jati Sampurna. Untuk poin ketiga sudah ada pencabutan laporan polisinya, ya. Ini sudah dibuat oleh Pak Aditya. Dengan demikian laporan polisi ini sudah secara resmi dicabut. Jadi tidak ada lagi laporan polisi ini di sini. Artinya tidak diproses lagi sesuai hukum. Yang keempat, pihak kedua berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi kepada pihak kedua atau mengulangi perbuatannya lagi kepada siapa saja. Ya, dengan demikian untuk permasalahan dengan Pak Aditya kita nyatakan bahwa udah selesai secara kekeluargaan. Ya. Alhamdulillah. Close my eyes when it's hard sometimes. Iya bang, saling memaafkan ya. Iya bang, iya bang, saling memaafkan ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya ya kalau Iya. ada salah. Saling memaafkan kita ya. Ya sehat terus ya, saling memaafkan kita ya. Iya. Bang, Terima kasih Pak. iya bang, saling memaafkan kita ya. Ya, saling memaafkan ya.